Jadi Siti Khadijah memiliki nasab yang mulia, memiliki nasab yang suci. Kalau nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Nabi itu terlahir dari rahim-rahim orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wulidtu min nikahin walam ulad min sifahin. Aku ini, ujar Nabi, dilahirkan dari pernikahan. Dari pernikahan. Dan aku tidak dilahirkan daripada perzinahan. Jadi artinya nasab Nabi kita Muhammad itu terjaga. Maka kayak tujuan nasab daripada Siti Khadijah, karena Siti satu jalur, masih ketemu nasabnya, baik dari pihak bapaknya maupun daripada pihak ibunya. Qad wulidat radhiyallahu ta'ala anha. Beliau dilahirkan sebelum kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 15 tahun. Jadi Siti Khadijah tatuha 15 tahun pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir umur Siti sudah 15, bujang sudah. Bahkan dalam riwayat dikatakan Siti Khadijah ini salah satu kawan dengan Siti Aminah. Jadi Siti Khadijah masih berkawan lawan Siti Aminah, ibunda Nabi. Masih sekawanan, karena usia kan jauh beda. Bahkan ujar Siti Khadijah, waktu Nabi Muhammad dilahirkan, aku salah satu perempuan yang datang menjenguk Siti Aminah dan mengucapkan selamat, serta aku melihat bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke sana. Makanya kita juga kan ada misalnya kerabat hanya lahiran, kita datangi, kita ucapkan selamat, kita doakan bayinya. Kayak itu juga Siti Khadijah datang waktu kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ujar Siti Khadijah, melihat bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lintasan di dalam hati. Cakanya sepantaran nih. Cakanya sepantaran, lintasan dalam hati. Nah, artinya ketika Nabi dilahirkan, Siti Khadijah sudah ada ketertarikan di situ, sudah ada getaran hati. Tapi karena memang usia terpaut jauh, maka ingatan terhadap Nabi ya sudah. Siti Khadijah kawin. Jadi Siti Khadijah itu sebelum kawin dengan Nabi kita SAW sudah 2 kali kawin sebelumnya. Pertama kawin dengan Atiq bin A'id. Dengan Atiq bin A'id. Bisi anak ngarannya Hindun. Meninggal Atiq bin A'id, Siti Khadijah kawin lagi dengan Abu Halah bin Zurarah. Bisi anak 2, Halah dan Hindun. Jadi Siti Khadijah sebelum kawin dengan Nabi sudah bisi anak 3. Sudah pernah kawin 2 kali. Dan seluruh daripada anak-anaknya Siti Khadijah atau anak tiri Nabi itu semuanya beriman masuk Islam. Siti Khadijah, beliau dikatakan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mutakamilatan husnan, sempurna kecantikannya. Artinya kalau di kota Mekah saat itu pembungasnya Siti Khadijah, pembungasnya. Wa aklan, kalau soal akalnya, kecerdasannya, kepintarannya tidak diragukan lagi. Wa jamalan wa fadlan, dan kelebihan daripada hartanya. Jadi penyugihnya di kota Mekah, pembungasnya di kota Mekah. Sehingga banyak lelaki di zaman itu yang meminang Siti Khadijah. Jadi banyak yang datang itu banyak yang hendak menjadikan Siti Khadijah istrinya. Karena memang ini wanita bangsawan dari keturunan orang-orang yang terhormat, memiliki latar belakang yang terhormat, yang mulia, pintar, bungas, sugih lengkap.
Bahkan kalau ulun baca di kitab-kitab sejarah, dahulu di kota Mekah itu hampir sepertiga dari kota Mekah, tapi di zaman itulah itu tanahnya milik Siti Khadijah. Hampir sepertiga dari tanah yang ada di kota Mekah itu dahulu milik daripada Siti Khadijah. Jadi saking sugihnya. Nah, kemudian singkat daripada manaqib Siti Khadijah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun, maka Siti Khadijah mendengar bahwa di kota Mekah ada seseorang bernama Muhammad yang terkenal dengan amanahnya. Amanah itu artinya orangnya bisa dipercaya, tidak pernah berdusta, ucapannya selalu bujur. Jadi Nabi itu di usia 30-an tahun itu sudah digelari dengan Al-Amin. Digelari Al-Amin. Seorang pemuda yang dicintai di kota Mekah. Sangat dicintai. Karena waktu itu kan belum jadi nabi. Jadi karakter nabi itu memang setiap orang yang kenal dengan nabi pasti cinta dengan nabi. Baik itu sebelum Islam maupun sesudah Islam. Dicintai oleh orang-orang di kota Mekah. Bahkan Abu Jahal sekalipun cinta dengan nabi. Ujar Abu Jahal, aku gak ada masalah lawan Muhammadnya. Aku cinta lawan Muhammadnya. Tapi dengan agamanya ada. Makanya Abu Jahal itu kalau bertemu Nabi Muhammad, walaupun mencaci, memaki, banyak disumpahi dan lain sebagainya di hadapan Nabi, tapi Abu Jahal apabila mencaci maki Nabi, berbicara dengan Nabi itu kada pernah mau memandang wajah Nabi, tunduk aja. Jadi sambil nyambati tunduk orangnya. Tunduk. Kalau kita kan nyambati kan kita lihati orangnya. Kalau perlu mata kita celengi. Kalau Abu Jahal kadang-kadang mengangkat wajahnya untuk memandang wajah Nabi itu kada pernah. Lalu ditakuni. Abu Jahal itu ngarannya Ammar bin Hisham. Ya ibna Hisham, wahai putra Hisham. Abu Jahal maksudnya. Kenapa pian tuh kalau mencaci Nabi Muhammad kada pernah mau melihatnya? Ujar Abu Jahal, udah wani melihat. Kalau aku memandang Muhammad, hatiku cinta. Nah itu. Jadi secara hati nurani, secara apa istilahnya batiniahnya itu pasti ada ketertarikan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi terkenal dengan amanah. Oleh karenanya, ketika Siti Khadijah mendengar, di kota Mekah ada seorang yang bernama Muhammad, terkenal dengan amanah, jujur, bisa dipercaya, tidak pernah berdusta. Maka dimintalah Nabi Muhammad untuk mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Diminta untuk mendagangkan. Akhirnya berangkatlah Nabi bersama pembantu Siti Khadijah, seorang laki-laki bernama Maisarah. Jadi ini lelakian lah. Jadi Maisarah di sini lelakian. Kalau di kita Maisarah ngaran berbinian. Jadi bersama-sama dengan Maisarah berangkat ke negeri Syam. Syam itu kalau dahulu satu negeri yang disebut dengan Syam. Kalau ini kan dia pecah-pecah. Ada Palestina, ada Syria, termasuk Israel yang ini itu Syam dahulunya. Ini terpecah jadi banyak negara. Berangkat ke negeri Syam membawa dagangan milik Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, di sana dagangan yang dibawa oleh Nabi habis terjual, bulik membawa keuntungan yang banyak. Dan Maisarah berkisah lawan Khadijah, berkisah tentang kejadian di perjalanan. Apa yang terjadi di perjalanan? Ujar Maisarah, ini Muhammad ini bukan manusia biasa. Perjalanan tuh rasanya lakas sampai.
lakas sampai, karena kerasaan timbul sampai. Ini salah satu irhas. Irhas itu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang sebelum diangkat menjadi nabi. Namanya irhas. Sesudah jadi nabi namanya mukjizat. Jadi harus kita bedakan, ada irhas, ada mukjizat. Ujar Maisarah, awan tuh selalu menaungi sehingga kadang kepanasan. Onta itu tunduk patuh. Ujar Nabi jalan-jalan. Nah, kayak ada komunikasi antara hewan itu dengan Nabi SAW. Karena memang seluruh makhluk itu kenal dengan Nabi. Ujar Nabi, tidak ada sesuatu di antara langit dan bumi illa wa ya'lamu anni Rasulullah, kecuali tahu aku ini adalah Rasul utusan Allah. Nah, di situ tertarik, jatuh cinta. Keingatan lagi momen masa kecil. Nah, dulu ada lintasan hati. Lalu dipinanglah Nabi kita. Nabi yang dipinang oleh Khadijah. Jadi babiniannya bersurung. Jadi mun ada lelaki yang soleh kada apa-apa. Kita selaku kuitan, bisi anak binian kita nang menakuni. Yang sudah ada ampunnya. Ada pang sudah menantang nang kedua apa aja. Nah, jadi kada apa-apa. Kita dari pihak babinian nang berdatang tuh ada apa-apa. Kalau memang lelakiannya orang yang saleh, orang yang berilmu, akhlaknya baik, ada apa-apa. Siti Khadijah silin yang berdatang, menyuruh seseorang untuk datang kepada Rasulullah, dan singkat kisahnya kawinlah Siti Khadijah dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkatnya, di usia 40 tahun Nabi kita diutus oleh Allah menjadi Rasul. Yang pertama mengimani kerasulan Nabi Muhammad Siti Khadijah. Jadi ampun maaf belum sampaikan di sini, salah kalau ada pian terdengar selentingan bahwa Nabi dengan Siti Khadijah itu kawin beda agama. Khadijah itu penganut agama Nasrani. Kan ada tuh orang memadahkan kayak itu. Yang pertama beriman dengan Nabi itu Khadijah. Belum lagi Abu Bakar beriman, belum lagi Ali bin Abi Thalib beriman, belum lagi Zaid bin Harisah, belum lagi Bilal bin Rabah, belum orang-orang awal-awal masuk Islam itu masuk Islam. Yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Kayak apa ada beriman? Guring sekelambu istilahnya tuh. Nah, orang dua laki bini tahu luar dalamnya. Beriman. Jadi yang pertama kali beriman dengan Nabi adalah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini waktu kita tinggal 2 menit. Di antara keistimewaan Siti Khadijah bahwa seluruh anak-anak Nabi 7 itu 6 di antaranya lahir daripada rahim Siti Khadijah. Kecuali 1 bernama Ibrahim, itu lahir daripada Maria Al-Qibtiyah. Dan keturunan Nabi yang ada hingga sekarang ini dari putri Nabi yang bernama Fatimah. Nah, jadi sedikit juga ulun sampaikan di sini. Keturunan Nabi itu kada dawuh ini. Kada ada. Umpamanya lah, itu sudah dibantah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Kita kalau membaca ayat itu, kenapa ayat itu turun? Ketika anak Nabi Muhammad, laki-laki terakhir, bernama Ibrahim meninggal dunia di kota Madinah, orang-orang munafik, orang-orang kafir mengatakan, Muhammad itu putus ekornya. Artinya ada besi keturunan lagi, anak lelakinya habis. Apa ujar Allah Ta'ala? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengata-ngatai engkau yang demikian itulah yang terputus ekornya, wahai Muhammad. Berarti artinya Allah sudah menafikan Nabi Muhammad kada terputus, buntutnya kada terputus, artinya ada keturunan. Nah, dari mana keturunannya? Bukankah keturunan itu dari anak laki-laki? Iya, kalau kita. Tapi keturunan Nabi Muhammad itu sudah dinas oleh Nabi, keturunanku dari Fatimah. Jadi anak-anaknya Fatimah itu anak-anakku, ujar Nabi. Nah, jadi ahlul kisah. Ahlul kisah itu Sayyidina Ali, Al-Hasan, Al-Husain. Fatimah, Sayyidina Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Jadi kisah itu kalau ujar kita namanya selimut. Nabi itu masuk ke dalam selimut bersama orang-orang yang tadi itu. Ujar Nabi,
Allahumma haula'i ahlu baiti, mereka ini adalah ahlu baitku. Sehingga keturunan daripada Siti Fatimah itu ada hingga sekarang ini. Bahkan sampai kepada Imam Al-Mahdi, itu keturunan Nabi SAW daripada Fatimah, jalur daripada Sayyidina Hasan. Nah, habis waktunya sampai. Ya, sampai. Ini. Nah, kita membuka puasa dulu. Jadi amun umpama jerpen lanjut, kena lanjut. Umpamanya sudah, kena pulang kita bahasa. Gitu. Kita baca doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.